Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan tutor magang. Kali ini kita lanjutkan materi tentang kegiatan dan pelaku kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang konsumsi, dan yang kedua kita akan membahas tentang produksi. Produksi adalah menambah nilai guna barang atau jasa dengan menambah input ke dalam barang atau jasa tersebut. Nah, enaknya ngomong, produksi itu adalah membuat barang gitu, biar nilainya bertambah. Misalnya, kalian memproduksi bakso. Nah, sebenarnya nilai tambahnya apa? Ya kan kalian menggabungkan tuh dari misalnya tepung terigu, kemudian daging dan seterusnya. Kemudian kalian jadiin jadi satu, namanya bakso, sehingga kalian jual, harganya akan semakin gede atau nilai gunanya juga akan semakin bertambah. Produksi adalah kegiatannya, kalau pelakunya namanya produsen. Oke, kemudian faktor yang mempengaruhi produk daya manusia, yang kedua sumber daya modal, dan yang ketiga sumber daya alam, yang keempat teknologi, dan yang kelima adalah kewirausahaan. Nah, untuk lebih jelasnya, ada ilustrasinya seperti berikut ini. Contoh, jika kamu ingin memproduksi semangkok bakso, yang kamu butuhkan adalah, nah ini yang pertama kan pasti gerobak dan tabung gas. Di dalam ekonomi, ini namanya sumber daya modalnya. Apa-apa aja yang perlu dibutuhkan, apa keuangannya misalnya. Yang kedua adalah mie dan sayurannya, atau biasanya dikenal dengan sumber daya alamnya. Yang ketiga, membuat bentuk unik bakso. Misalnya adalah dari sumber daya manusia. Gimana membuat bakso yang menarik, misalnya seperti itu. Yang keempat adalah promosi di media sosial. Nah, ini termasuk ke teknologi, faktor teknologi. Dan yang terakhir adalah berkeliling menjual bakso atau kewirausahaannya. Kelima-limanya ini harus ada di dalam faktor produksi karena mempengaruhi produksi itu sendiri. Semakin gede sumber daya modal, sumber daya alam, manusia, teknologi, dan jiwa kewirausahaannya, maka produksinya juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Lanjut ke teori perilaku produsen. Jadi teori perilaku produsen ini adalah kita mengamati sebenarnya produsen itu akan ngapain aja. Di sini ada dua, ketika jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek diasumsikan terdapat satu faktor produksi yang dapat diubah, yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia. Jangka panjang diasumsikan semua faktor produksi yang ada dapat diubah. Nah, maksudnya jangka pendek ini, namanya saja jangka pendek ya, berarti waktunya misalnya adalah kurang dari 1 tahun, kalau dilihat dari segi waktu. Karena kurang dari 1 tahun, maka faktor produksi yang dirubah hanya dapat tenaga kerja. Misalnya saja cuma tenaga kerja, kalian sudah mendirikan bakso kan tadi, misalnya sudah melakukan sewa ruko. Nah, sewa ruko kan harganya mahal tuh. Ketika kita mau menambah produksi bakso kita, kalau kita mau nambah sewa ruko lagi atau menambah cabang, itu kan mahal. Belum terdapat atau terkumpul biayanya, modalnya. Sehingga yang bisa kita ubah untuk menambah jumlah produksinya, misalnya adalah tenaga kerjanya, sumber daya manusia, karena ini lebih murah nilainya ketimbang menyewa ruko. Nah, itu seperti itu ya maksudnya. Kemudian jangka panjang berarti adalah lebih dari 1 tahun atau lebih dari 5 tahun misalnya. Nah, lebih dari 1 tahun maksudnya karena sudah lama atau lebih dari 5 tahun, maka uang atau modalnya dirasa sudah cukup. Misalnya kita mau menambah produksi dalam skala yang besar, sudah bisa lagi. Bukan hanya tenaga kerjanya saja yang bisa kita rubah-rubah, kita tambah, kita kurangi, tapi kita juga sudah bisa kita sudah bisa menyewa ruko lagi atau membuka cabang-cabang baru lagi. Nah, itu namanya jangka panjang. Sudah menambah cabang, enak ngomong gitu. Kalau jangka pendek belum bisa menambah cabang, tapi kita sudah bisa menambah jumlah tenaga kerja, mungkin tambah pelayan, tambah yang masak, nambah kasir, dan sebagainya. Paham ya? Paham. Lanjut, produksi jangka pendek, karakteristiknya yang pertama,
satu faktor produksi variabel dapat diubah sedangkan faktor yang lainnya tetap. Ya benar, tadi yang dicontohkan adalah faktor tenaga kerja yang dirubah. Yang lainnya tetap seperti modal, kemudian sumber daya yang lain itu juga tetap. Yang lebih tetap adalah modal, ya, tenaga kerja bisa dirubah. Yang kedua, menggunakan analisis kurva tahapan produksi, total product, average product, dan marginal product. Oke, nanti saya terangkan sedikit. Total product adalah total produksi, jumlah barang yang dapat diproduksi. Average product adalah rata-rata jumlah produksi. Berarti kan dari total produksi dibagi jumlah yang terjadi, rata-rata produk yang diproduksi oleh tenaga kerja. Kemudian marginal product adalah tambahan produk ketika kita menambah satu tenaga kerja. Nah, kalau di sini ada rumusnya, MP itu marginal product sama dengan delta TP per delta L, atau MP juga sama dengan turunan dari TP pertama. TP pertama, tuh. Kemudian average product atau rata-rata jumlah produksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja, berarti rumusnya adalah AP sama dengan TP per L. L ini adalah labor atau tenaga kerja. Labor, tenaga kerja. Kira-kira satu tenaga kerja menghasilkan berapa ya, rata-ratanya seperti itu. Ya, oke, yang ketiga karakteristiknya terdapat hukum tambahan hasil yang semakin menurun atau law of diminishing return. Ya, benar. Jadi nanti ketika terlalu banyak tenaga kerja yang kita kerjakan, sedangkan rukunya tidak kita tambah, malah tambahan produksinya akan semakin menurun. Kebanyakan orang yang kita rekrut tapi banyak yang tidak kerja, jadi tambahnya semakin menurun. Ya kayak kalian misalnya nanti kerja kelompok gitu, misalnya 5 orang, yang kerja berapa kira-kira? Kan paling cuma 2, yang 3-nya nitip. Nah, seperti itu contohnya. Oke, yang kedua adalah kurva tahapan produksi. TP adalah total produk, jumlah total output atau hasil barangnya, kuantitasnya yang diproduksi. Kemudian marginal product, tambahan produksi karena penambahan satu unit faktor produksi variabel. Jadi ketika nambah satu tenaga kerja misalnya, tambahan produksinya kira-kira berapa? Kuantitas jadinya, kuantitas bakso yang dihasilkan. Average product adalah rata-rata output atau kuantitas yang dihasilkan per unit input tenaga kerja. Kalau ini adalah total produksinya dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Ketemu rata-rata produksi dari tenaga kerja. Nah, untuk kurvanya seperti ini. Kurvanya itu mirip dengan kurva yang ada di teori konsumsi, ya, Gosen 1. Nah, bedanya adalah variabelnya saja. Kalau di sini sumbu Y-nya adalah TP, total produksi, kemudian sumbu X-nya adalah L, labor, total produksi dengan dibandingkan labor. Misalnya, cara bacanya gini. Ketika dia menggunakan satu tenaga kerja L1 ini, total produksinya seberapa? Misalnya sangat banyak di sini kan, misalnya 10. Oke. Kemudian masih bisa untuk menambah tenaga kerja lagi. Misalnya nambah lagi, jadi tenaga kerjanya 2. Oke, misalnya 15 yang dihasilkan total produksinya. Kemudian nambah lagi untuk tenaga kerja 3. Oh, ternyata hanya 16 gitu misalnya ini. Nah, kalau kita masih menambah tenaga kerja lagi jadi labornya 4, ini malah semakin menurun total produksinya. Nah, kenapa ini terjadi ya? Mungkin gara-gara terlalu banyak tenaga kerja jadi tidak efisien, ada yang tidak kerja dan ngerecoki temennya. Nah, enaknya ngomong seperti itu. Oke, kapan total produksi mencapai maksimum? Ya ketika MP sama dengan 0. Marginal produksinya sama dengan 0. MP sama dengan 0 di sini. Di L3 sama seperti kayak konsumsi. Cuma dibedakan sumbu X sama sumbu Y-nya saja variabelnya.
secara teoritis, secara cara baca sama persis. Lanjut, jika input faktor produksi terus ditambah, tambahan produk total akan semakin berkurang. Bahkan pada satu titik tertentu, hasil produksi akan mencapai tingkat maksimum dan kemudian menurun, disebut hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, atau dengan istilah the law of diminishing return, LDR. Oke, lanjut. Nah, seperti ini misalnya. Pak Andi mengelola lahan tanaman jagung seluas 1 hektar. Nah, ini namanya sumber daya modal. Maka ia membutuhkan faktor produksi tanah, capital, yang bersifat tetap, fix. Kemudian pekerja atau labor yang sifatnya dapat ditambah ataupun dikurangi. Tabel di bawah menjelaskan perubahan kondisi yang mungkin terjadi dialami oleh Pak Andi. Oke, tanah ini kalau di dalam teori jangka pendek tidak akan berubah. Beli tanah kan mahal ya. Jadi ya tetap menggunakan satu petak tanah, misalnya seperti itu. Nah, yang bisa kita rubah adalah petani, karena petani upah petani akan lebih murah ketimbang kita beli tanah lagi. Nah, di sini ada petani, disimbolkan L labor, tanah K itu kapital atau modal. Kemudian di sini TP, total produksi, MP marginal product, dan AP adalah average product. Oke, tanahnya 1 terus konstan karena tidak membeli lagi, ini adalah teorinya dalam jangka pendek. Kemudian petani, nah ini yang bisa dirubah-rubah. Kalian bisa lihat ya, ketika dia mempekerjakan Pak Andi mengerjakan satu petani, total produksinya 5, MP-nya 5, AP-nya juga 5. MP5 didapat dari mana? MP ingat dari delta TP per delta L. Jadi kan 5 kurangi 0 per 1 kurangi 0. 5 per 1 sama dengan 5. AP adalah average product, total produksi rata-rata yang dihasilkan tenaga kerja. AP sama dengan TP per L. 5 per 1 sama dengan 5. Kemudian, masih bisa nih nambah satu petani lagi, misalnya seperti itu. Karena luas tanahnya mungkin agak gede, 1 hektar. Oke, masih bisa tuh nambah lagi petani. Oke, tambah lagi menjadi 2. Total produksinya jadi 12, kemudian MP-nya jadi 7, AP-nya jadi 6. MP tadi 12 kurangi 5 per 2 kurangi 1 sama dengan 7. 6 didapat dari 12 per 2, jadi 6. Terus gitu terus ditambah terus sampai total produksinya maksimum. Kapan total produksinya maksimum? Ketika si petani atau labor tenaga kerjanya adalah berjumlah 9 di sini. Nah, ketika sudah petaninya berjumlah 9, total produksinya 45, kemudian marginal produk atau tambahan produknya sudah tidak ada lagi, sudah maksimum. Jadi 9 petani ini sudah penuh menggarap 1 hektar sawah semua, ada garapannya semua. Jadi 0. Kemudian average produknya adalah 5. Nah, misalnya Pak Andi tidak mengerti ilmu ini dan menambah satu tenaga kerja lagi menjadi 10, apa yang terjadi? Total produksinya malah berkurang jadi 50. MP-nya jadi minus 5 dan AP-nya adalah 5. Nah, ini malah rugi Pak Andi karena marginal produknya malah berkurang. Berarti ada satu tenaga kerja atau petaninya Pak Andi yang leha-leha karena sudah digarap semua kan, dan malah ngerecoki temennya sehingga hasilnya semakin turun gitu. Kalau dilihat di kurva akan seperti ini bentuknya. Oke, set. Nah, ini kan turun tuh. Dia total produksi maksimumnya ketika MP sama dengan 0 di sini. Nah, ini MP sama dengan 0, total produksinya adalah 45 dengan pekerja atau labor petaninya 9. Sip, lanjut. Nah, sekarang produksi jangka panjang. Karakteristik yang pertama, seluruh faktor produksi dapat diubah. Ingat, jangka panjang tadi kan berarti sudah lebih dari 1 tahun ataupun 5 tahun gitu ya. Jadi sudah secara modal dia sudah kuat. Mau beli sawah lagi Pak Andi bisa misalnya gitu. Mau beli sawah, mau beli traktor dan sebagainya sudah bisa. Yang kedua, seluruh analisis menggunakan analisis kurva isocon dan isocos. Isocon dan isocos. Iso itu sama, con itu adalah kuantitas. Jadi kuantitasnya akan sama. Isocos, iso itu sama, cos adalah biayanya yang sama. Seperti ini nantilah ya.
Yang ketiga, terdapat skala hasil, return to scale. Ya, jadi ketika ditambah modalnya, apakah tambahannya semakin besar atau tidak? Maksudnya seperti itu. Nah, untuk jelasnya di kurva seperti ini. Kurvanya kalau di teori produksi ya, sumbu X-nya adalah tenaga kerja atau labor, sini. Kemudian sumbu Y-nya adalah modal ataupun capital. Kalau kalian masih ingat tentang teori konsumsi yang gosen 2, nah kalau di sini sumbu X-nya adalah barang X misalnya, sumbu Y-nya adalah barang Y gitu kan. Nah, kalau di sini karena produksi ya dua ini, modal sama capital. Kemudian ada kurva yang seperti kurva indifference. Kurva budget line. Nah, kalau di teori produksi namanya kurva iso cost. Biayanya yang sama, biaya. Iso cost itu biayanya sama. Kalau yang kemarin di teori konsumsi namanya budget line. Budgetnya, uang yang mau dibelanjakan gitu kan. Nah, kalau ini biaya yang mau dikeluarkan untuk menghasilkan barang dengan dengan kombinasi modal, capital ataupun mesin ataupun sawah tadi dengan tenaga kerjanya. Oke, lanjut dulu kurva iso cost. Kurva yang menggambarkan kombinasi, nah ini kombinasi dua faktor produksi variabel yang membutuhkan biaya yang sama. Misalnya saya punya uang 100 juta misalnya. Oke, 100 juta mau menggarap sawah saya, mau saya tanami cabai misalnya. Nah, 100 juta ini enaknya mau saya apain untuk kombinasinya? Apakah untuk membeli sawah ataupun mesin 90 dengan menggunakan tenaga kerja 50, ataukah menggunakan sawah ataupun mesin 60 dengan menggunakan tenaga kerja 70. Nah, ini maksudnya iso cost. Jadi dalam kombinasi 90 sama 50 biayanya sama 100 juta, atau mau saya kombinasi 60 sama 70 biayanya juga sama 100 juta. Pokoknya kombinasi yang dihasilkan dari kapital sama tenaga kerja membentuk garis lurus di iso cost itu adalah sama 100 juta. Misalnya saya tambahin di sini 50 modalnya, kemudian tenaga kerjanya jadi misalnya 90. Nah, ini sama. Biaya yang dikeluarkan 90 dengan 50 modal adalah 100 juta gitu. Lanjut. Kemudian ada kurva isopon. Isopon yang menggambarkan kombinasi dua faktor produksi variabel modal dan tenaga kerja yang menghasilkan hasil yang sama. Oke, Kwon itu adalah quantity, iso adalah sama. Jadi kuantitasnya yang sama. Misalnya input Y tadi adalah K kapital, kemudian di sini adalah L labor atau tenaga kerja. Nah, ketika di kurva isopon ini sepanjang isopon itu kuantitasnya sama. Misalnya di H1 bisa menghasilkan cabai 1 ton misalnya. H2 bisa menghasilkan cabai 2 ton. Semakin ke kanan semakin gede kuantitasnya. Yang adalah 3 ton misalnya. Kalau kalian masih ingat di teori konsumsi, ini sama seperti teorinya kurva indifferent. Kalau indifferent kan tidak ada perbedaan kepuasan. Kepuasannya sama. Nah, kalau isopon kuantitasnya yang sama. Mau menggunakan berapa tenaga kerja dan berapa sawah ataupun mesin, nanti kuantitas yang dihasilkan adalah sama. Tuh, misalnya seperti itu ya. Ciri-ciri isopon. Yang pertama, garis menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau downward slope, ya betul. Yang kedua, cembung ke titik origin. Titik origin itu titik 0 sini, jadi dia cembung. Yang ketiga, semakin jauh kurva isopon dari titik origin, semakin besar outputnya. Udah jelas ya, H1 dari 1 ton, H2 2 ton, H3 adalah 3 ton. Yang keempat, kurva isopon tidak saling berpotongan. Ya, dia tidak saling berpotongan. Lanjut. Nah, keseimbangan produsen kapan terjadinya? Ketika saya punya 100 juta dan berapa banyak jumlah yang bisa saya hasilkan dengan 100 juta itu dengan kombinasi antara modal dan
tenaga kerja, itu maksudnya. Kondisi ini terjadi saat kurva isokon bersinggungan dengan kurva isokos. Ya, mirip kan dengan teori konsumsi. Kalau teori konsumsi, keseimbangan konsumennya terjadi ketika kurva indifferent bersinggungan dengan kurva budget line. Mirip. Nah, seperti ini kurvanya ya. Kurva isokon yang hijau tidak ideal karena kuantitasnya belum maksimal. Ya, misalnya yang di hijau ini adalah kuantitasnya 100. Kemudian budget saya adalah misalnya di isokos 200 juta. Ya, 100 juta gitu aja lah. Nah, tidak maksimum di sini di perpotongan ini. Kenapa tidak maksimum? Sebenarnya masih ada kombinasi yang lebih tepat antara modal dan kapital untuk menghasilkan lebih dari 100. Jadi 100 juta saya ini sebenarnya bisa melebihi produksi dari 100 piece aja. Lebih. Nah, ini makanya kurang ideal atau tidak terjadi keseimbangan produsen. Kemudian kurva isokon yang biru, kuantitas lebih banyak tetapi produsen tidak mampu bayar ya. Yang di biru ini misalnya adalah karena lebih ke kanan ya, jadi lebih gede. Misalnya 300 piece. Ya, loh, uang saya cuma 100 juta, nggak cukup untuk menghasilkan 300 barang ini gitu. Jadi ya tidak terjadi keseimbangan. Kapan terjadi keseimbangan? Terjadi ketika persinggungan kurva isokon dan kurva isokos. Biaya yang mampu dibayarkan produsen atau isokos mendapatkan hasil yang optimum. Nah, di tengah ini adalah misalnya 200 piece. Jadi, yang paling tepat adalah dengan uang saya 100 juta, kombinasi yang paling memungkinkan adalah menggunakan 70 modal dan 50 tenaga kerja. Ini akan menghasilkan 200 piece sesuai dengan isokos atau biaya yang saya keluarkan gitu. Paham ya? Paham. Lanjut. Komponen biaya jangka pendek yang pertama ada fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap. Biaya tetap. Fix adalah tetap, cost adalah biaya. Jadi biaya tetap. Maksudnya adalah komponen biaya yang jumlahnya tetap tidak dipengaruhi oleh banyaknya output yang dihasilkan. Oke, benar ya. Jadi maksudnya adalah ketika kita mau menghasilkan atau tidak, kita tetap membayarkan sejumlah itu. Contohnya adalah biaya sewa. Misalnya adalah biaya sewa. Saya sudah sewa 1 tahun 100 juta. Mau saya menghasilkan bakso atau tidak, ya tetap setahun kan bayar 100 juta. Nah, itu namanya fixed cost. Kemudian variable cost. Variable cost adalah komponen biaya yang jumlahnya berubah-ubah dipengaruhi oleh banyaknya output yang dihasilkan. Variable cost ini enaknya adalah contohnya adalah bahan baku. Enaknya ngomong gitu. Bahan baku, terus tenaga kerja juga masuk juga ke variable cost. Kalau misalnya dalam sehari saya menghasilkan 10 bakso, ya biayanya akan lebih murah ketimbang bulan depan misalnya saya mau menghasilkan 1 juta butir bakso. Nah, itu kan variable cost-nya juga pasti akan naik. Bahan bakunya naik, variable cost-nya naik. Kemudian total cost adalah total VFC tambah VC. Ya, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan mencakup biaya tetap dan biaya variabel. VC sama dengan FC plus VC. Kemudian ada marginal cost atau MC, tambahan biaya yang diakibatkan oleh bertambahnya 1 unit barang yang diproduksi. Marginal itu ingat, pokoknya tambahan. Tinggal ngikuti belakangnya. Kalau cost berarti biaya, tambahan biayanya. Nah, rumusnya sama, MMM itu sama saja. Marginal cost dapat dicari dari delta TC per delta V, atau juga bisa dicari dengan turunannya pertama TC. Nah, ini ada 2 cara ya. Yang selanjutnya ada average fixed cost AVC, yaitu biaya per unit barang yang diproduksi. FC per V, gampang. Kemudian ada average variable cost AVC, biaya variabel barang per unit barang yang diproduksi. VC per V. Kemudian ada average cost AC, biaya total per unit barang yang diproduksi. AC sama dengan TC per V atau AC sama dengan
AFC plus AVC. Jadi kalian harus paham betul tentang rumus-rumus atau komponen biaya jangka pendek ini, karena di soal akan sangat banyak jenis ataupun kombinasi soal yang menggunakan rumus-rumus ini. Lanjut, nah seperti ini kurva biayanya. Fixed cost berbentuk horizontal karena FC tidak dipengaruhi oleh perubahan jumlah output. Di sini biaya atau cost, kemudian di sini lagi kuantitas jumlah barangnya. Ingat tadi kan misalnya saya mau sudah sewa 100 juta biayanya untuk membuat bakso. Mau saya buat bakso atau tidak, mau buat 0 bakso sudah sama aja, biaya kan 100 juta. Atau mau saya membuat misalnya 1000 bakso, fixed cost, fixed costnya adalah tetap 100 juta. Itu namanya biaya sewa. Kemudian ada variable cost, adalah dimulai dari titik origin atau 0 dipengaruhi oleh jumlah output Hi. Bila Hi 0, maka Vc juga 0. Ya, kalau saya tidak memproduksi bakso, ya variabel cost-nya 0, nggak beli bahan baku, dan seterusnya. Tapi kalau produksi saya semakin bertambah, maka biaya variabel saya juga semakin bertambah. Itu kan. Yang ketiga adalah TC. TC tadi adalah fixed cost plus VC, variable cost. Dimulainya berarti dari fixed cost. Fixed cost plus variable cost. Nah, seperti ini kurvanya ya. Lanjut. Oke, kurva biaya menggunakan pendekatan rata-rata. Kalau menggunakan pendekatan rata-rata seperti ini kurva jadinya. Kalau tadi adalah menggunakan pendekatan biaya tetap. Ini biaya rata-rata ya. Yang pertama, kurva biaya tetap rata-rata AFC turun dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti semakin banyak output yang diproduksi semakin kecil AFC-nya. Benar, kan dibagi Hi kan tadi, FC per Hi. FC per Hi, semakin banyak Hi-nya, maka AFC-nya akan semakin turun. Yang kedua, bentuk kurva AVC dan AC seperti huruf U. Ya, seperti huruf U ini dipengaruhi oleh FC bagi Hi-nya tadi. Lanjut yang ketiga, kurva biaya rata-rata AC di atas kurva AFC dan AVC, karena AC sama dengan AFC plus AVC. Ya benar, di atasnya seperti ini. Ya, dasarnya tetap dari yang sini. Nah, kalian paham ini, lihat kurva ini pasti paham. Lanjut, 4. Biaya marginal MC akan berpotongan dengan kurva AC dan AVC pada saat keduanya berada di titik minimum. Ya, betul. Di sini biasanya juga ditanyakan di soal-soal ya. Kalian harus paham MC berpotongan dengan AVC ataupun AC di titik minimum. Lanjut, konsep penerimaan ada total revenue atau TR. Pengertiannya jumlah penerimaan dalam rupiah atau dalam apapun itu yang diterima produsen dari hasil penjualan produksinya. TR sama dengan P kali Hi. P itu adalah price atau harga. Hi adalah quantity, jumlah barang yang diproduksi ya, quantity. Jadi penjualan kita itu bagaimana dapatnya? Ya harga yang kita jual plus jumlah barang yang kita jual berapa. Nah, itu namanya TR. Kemudian ada average revenue atau AR. Penerimaan produsen per unit barang. Ini sama saja ya, AR sama dengan TR per Hi rata-ratanya. Kemudian ada marginal revenue. Marginal itu tambahan, revenue adalah penerimaan. Jadi tambahan penerimaan yang diperoleh produsen karena ada tambahan 1 unit barang yang dijual. MR sama dengan selisih TR dibagi selisih Hi. Ya, maksudnya itu delta ya. Delta TR per delta Hi, atau juga kalau misalnya pakai fungsi TR pertama gitu. Lanjut. Nah, untuk mencari laba rumusnya seperti ini. Laba sama dengan TR min TC, total pendapatan atau total revenue dikurangi total cost, total biaya. Jumlah barang yang kita jual dikurangi jumlah barang yang diproduksi, biaya produksinya. Nah, itu laba. Kalau dia nilainya positif berarti untung, kalau nilainya dia negatif berarti kita rugi. Atau juga pakai seperti ini bisa. P min AC kali Hi.
temunya sama saja. Nah, ada kondisi perusahaan di perusahaan produksi ya. Yang pertama, untuk mencapai laba maksimum. Jadi laba yang benar-benar sudah maksimal terjadi ketika MR sama dengan MC, marginal revenue sama dengan MC. Ini harus kalian pahami, sering banget keluar di soal. Kalau laba biasa ya TR lebih besar dari TC. Ini rumusnya, TR min TC. Kemudian ada lagi titik impas atau break even point, BEP, atau balik modal, di mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi. PO, nggak untung nggak rugi. Kondisinya adalah di TR sama dengan TC atau P sama dengan AC. Oke, jadi sama aja. Apa yang kita jual sama dengan apa yang kita produksi biayanya. Nggak untung nggak rugi, itu namanya BEP, break even point. Kemudian ada kondisi rugi namun tetap bisa beroperasi. Kondisi di mana total revenue-nya lebih kecil ketimbang total cost, pendapatan kita lebih kecil ketimbang biaya, atau harga yang kita jual lebih kecil daripada biaya rata-rata, tapi masih bisa beroperasi. Berarti pendapatannya ini masih lebih besar. Saya tambah ya, jadi pendapatannya ini masih lebih besar daripada VC-nya gitu. Variable cost-nya masih bisa untuk membeli bahan baku gitu. Masih bisa berproduksi. Kemudian ada titik gulung tikar, shutdown point, itu terjadi ketika TR sama dengan TVC, total variable cost-nya, atau P sama dengan average variable cost. Nah, maksudnya titik gulung tikar adalah kondisi perusahaan ini sudah tidak mampu lagi untuk memproduksi barang, atau sudah ada tanda-tanda mau bangkrut gitu. Dia jualan hanya bisa untuk menutup biaya variabelnya saja, bahan bakunya saja. Dia sangat merugi di biaya yang lain, misalnya biaya sewa dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan harus tutup ataupun kondisi bangkrut ketika total revenue-nya lebih kecil daripada total variable cost atau harganya kurang dari atau lebih kecil dari average variable cost. Nah, ini sudah bangkrut. Jadi penerimaan kita itu lebih kecil ketimbang biaya variabelnya. Misalnya penerimaan saya cuma 100.000 misal jualan bakso, tapi untuk menghasilkan baksonya adalah sudah baksonya saja 200.000 misalnya seperti itu. Nah, ini sudah bangkrut. Dengan uang 100.000 ini sudah tidak bisa menghasilkan bakso lagi gitu. Nah, ini namanya kondisi bangkrut. Poin-poin ini kalian juga harus pahami betul, karena biasanya sering keluar di soal. Yang sering keluar itu ya laba maksimum, laba, BEP 3 ini. Atau juga titik gulung tikar biasanya juga ditanyakan seperti itu ya. Oke, latihan soal. Keseimbangan produsen tercapai pada kondisi, ingat, keseimbangan produsen tadi tercapai ketika iso cost berpotongan dengan iso quant, gini kan. Misalnya ini capital, di sini labor, kemudian di sini iso cost. Kemudian jelek, harusnya bersinggungan bukan berpotongan seperti ini. Iso-quant. Nah, bersinggungan bukan berpotongan. Jadi tinggal dilihat saja berpotongan dengan kurva iso-quant salah. Kemudian bersinggungan. Nah, jawabannya adalah yang C. Oke, segitu ya untuk pembahasan kali ini. Nanti yang distribusi akan kita bahas dan kita bahas lebih lanjut lah intinya. Kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya, plus latihan-latihan soal tentang teori konsumsi beserta rumusnya dan teori produksi beserta rumusnya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.